Pernah dengar orang yang pro? Kan dari sini tadi. Tapi saya pro, yang penting pengusaha yang bayar gitu. Pemberi kerja yang membayar, saya pro banget, Pak. Coba nanti komen ya teman-teman yang sama kayak yang Darsim ya. Dengan peraturan baru ini ya yang 3% pemotongan, saya sangat setuju. Yang penting sang pemberi kerja yang bayar gitu. Pemberi kerja 2,5%, Dibalik ya. kita yang mendapatkan gaji 0,5%. Mau, saya yakin teman-teman di sana pun mau sekali gitu. Ya, berarti pengusaha kan kalau mau menghujat, hujat aja dia ya. Gitu. Makanya kan ini termasuk ini ya yang misal nanti pekerjaan freelance ya, mungkin yang pedagang-pedagang ya, pedagang teman-teman pedagang YouTuber, kaki lima, YouTuber itu ya mereka nggak tahu nanti pendataannya seperti apa, cuma untuk semua golongan sama 3% berarti. iya sama-sama. Cuma ini kan nanti kalau semakin gede gaji berarti semakin gede juga iurannya kan, bukan persentasenya. Iya. Saya rasa sih 60% bener ya. Isu-isu aja ini mah. Udah kehabisan akal nyari dana buat. Justru banyak akal itu. Udah. Ya kan akhirnya kan ujung-ujungnya ini rakyat juga ini yang bikin. Ya istilahnya rakyat. Ini Istilahnya rakyat inilah ngasih pinjaman ke negara, nanti pinjamannya dibalikin plus bunganya atau bagi hasil kan gitu. Kenapa nggak gitu aja sekalian gitu ya? Ya bahasa kan itu bahasanya. Pemerintah darurat untuk membangun misalkan ya. Nggak ada dana, tolong dong bantu masyarakat gitu kan. Nanti setelah sebulan 200 kayak apa 300. Nanti setelah muncul tabungan mau. Sebulan 300 bantuin pemerintah. Yang lain mau nggak? Dia yang ngusulin. pajak kendaraan aja nggak dibayar. Yang belum jelas soal tapera ini silahkan tinggalkan komen. Nanti kalau misalkan kita nggak ada yang bisa jelasin, nanti pasti ada komentator yang lain yang bisa menjelaskan. Nggak apa-apa buat war room juga nggak apa-apa di komen-komen perang aja. Berikutnya Apa nih kan? masyarakat Jawa Tengah. Wih, mau kabar berita penting ini. Mau ikut pilkada kok nyapa-nyapa masyarakat Jawa Tengah. Ini soal pajak ini ya. Masyarakat Jawa Tengah denger nih. Pemutihan pajak kendaraan Jawa Tengah 2024. Wih. Simak syaratnya nih. Gimana Kang? Ini dari pajak.com Semarang. Pemprov Jawa Tengah melalui Bapenda resmi menggelar program pemutihan pajak kendaraan dengan inisiatif baru bernama Spesial Untung 4 kali lipat. Oi, spesial untung 4 kali lipat. Apa kok untungnya 4 kali lipatnya apa nih? Ya nanti tolong dijelaskan ya. Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Nadi Santoso menegaskan bahwa program yang berlaku sejak 20 Mei 2024 ini merupakan bagian dari upaya crash program yang berbeda dari pelaksanaan ampunan pajak di tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya adalah bebas bea balik nama kendaraan bermotor. Nah ini. Aduh. Bebas bea balik nama kendaraan bermotor. Kayaknya seneng banget nih kan Darsim nih. Belum begitu pengaruh ini. Saya harusnya yang belum ditambahin lagi nih buat Bapenda nih. Bapak apa nih? Bapak Nadi, jangan hanya bea balik nama yang gratis. Lu kan banyak. Mutasi, kalau mutasi yang gratis itu akan lebih banyak. Kan banyak ya, ada beberapa. Jadi Balik nama itu bukannya mutasi. Enggak, mau bea balik nama itu kalau untuk satu daerah aja. Kalau mutasi kayak kan banyak motor-motor yang beli daerah Jawa Barat, paham DKI dia. gitu. Nah itu dia itu. itu yang Yang mahal yang itu Mas, yang mutasi, makanya sekarang kenapa banyak beli motornya di Jakarta? Kenapa nggak beli di Jawa Tengah aja? Kan situ orang Jawa Tengah. selisih harga yang pasti. Nah, Orang-orang- itu. Nah, kan Selisih harga ya udah buat bayar mutasi berarti. Kalau kendaraan jenis motor itu kan yang membeli itu rata-rata yang kelas menengah ke bawah lah ya. Dengerin dulu, makanya ada selisih itu. Selisihnya digunakan untuk bayar mutasi. Sama kayak kita beli mobil off on the road ya. Ya betul. Jakarta sama Surabaya atau sama ke rumah misal kampung saya di Kediri gitu.
Beda harganya aslinya 20-an juta kalau beli di Jakarta gitu. Iya. Platnya B. Ya, itu kan kebijakan pemerintah provinsi gitu ya. Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor untuk pembelian kedua atau bekas alias BPNKB 2. Ini dibuka hingga 19 Desember 2024. Masih lama nih ya? Masih lama, hampir sampai akhir tahun ya. Kemudian yang kedua, diskon pajak tahun berjalan. Ya, wajib pajak yang tertib akan mendapat keringanan 2,5% untuk roda 4 dan 5% untuk roda 2. Yang Sama. tertib berarti? Hah? Yang untuk yang tertib itu? Yang bayar pajak Yang- sebelum jatuh tempo. Iya. Ini sampai 19 Desember 2024 ya. Ininya fasilitas ada pemutihan pajak ini. Gitu Kang Darsim. Kemudian setelah itu jadi pengguna biaya balik nama, pembebasan biaya pajak progresif. Kayak kemarin tuh. Itu yang punya motor kendaraan lebih dari 3 ya. Tidak itu, Pak. Lebih dari 2 ya? Heeh. Progresif itu. Mumpung lagi pemutihan, bayar, jangan nunggak pajak. Kemudian ada lagi nih teman-teman di Jawa Tengah nih, keringanan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Masyarakat yang menunggak pajak kendaraan dapat menerima keringanan. Ini tapi tanggalnya sampai 20 Agustus 2024 ya, cepat aja nih. Jadi keringanannya itu potongan 10% hingga 50% atas pokok pajak. Jadi bukan sanksinya aja ya, tapi pokoknya ini dikurangi 10%. Menunggaknya tapi jangan lama-lama nih. Berapa tahun itu? Dan denda bagi yang menunggak pajak 1 sampai 5 tahun. Nih ada 16.451 kontainer tertahan di Tanjung Priuk dan Tanjung Perak sudah dikeluarkan. Tanjung Perak. Dikeluarkan Gimana lagunya Tanjung Perak? Gimana lagunya Tanjung Perak? Tanjung Perak. Apa? Surabaya. Apa iya? Apa iya begitu? SMP-nya di mana? Iya tuh lagu daerah malah. Oke. Ya. Dari liputan6.com. Jakarta Kementerian Keuangan Kemenkeu melaporkan update penyelesaian kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan per 26 Mei 2024 telah diselesaikan sebanyak 16.451 kontainer atau 62,3% dari total kontainer tertahan yang mencapai 26.415 kontainer di 2 pelabuhan tersebut. Oke. Berarti pada kadang udah ada yang tahunan tertahan ini ya? Mungkin. Ini sebenarnya beritanya yang mulai rame itu mulai minggu lalu teman-teman. yang lalu, ya. Jadi pada tanggal 17 Mei, aku nggak salah itu Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan Pak Erlangga ya sebagai Menko Perekonomian itu sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak karena memang banyak kontainer yang tertahan dan nggak keluar dari bea cukai sana, bea cukai Tanjung Priok maupun bea cukai Tanjung Perak. Karena dan akhirnya berdasarkan dengan peraturan Menteri Perdagangan yang baru, Permendak nomor 8 2024 kalau saya nggak salah itu, yang memberikan kelonggaran untuk supaya bisa dipercepat dikeluarkan lah kontainer. Itu atas perintah Bapak Presiden lah. Dipermudah prosesnya. Prosesnya. Jadi dulunya memang kenapa barang kontainer itu ditahan? Karena memang isinya barang-barang yang mungkin memerlukan proses yang panjang ya untuk dicek, diperiksa, kemudian juga termasuk barang-barang yang dalam tanda kutip ada juga yang barangan disebut dengan lartas ya, barang-barang yang terbatas lah, larangan dan terbatas, baik seperti tekstil misalnya. Kemudian ada juga produk dari elektronik gitu. Jadi memang itu prosesnya agak lama dan panjang ya karena karena memang di peraturan sebelumnya di Permendak itu harus ada izin, ada ini dari Kementerian Perindustrian karena itu nanti ada keterkaitan tuh, harus ada izin dan lain sebagainya. Nah di peraturan yang baru ini agak diperlonggar izinnya gitu Kang, sehingga kontainer-kontainer yang tertahan itu dengan cepat ini update-nya sekarang seminggu ini sudah
ya. Itu barang-barang atau kontainer itu bisa keluar dari pelabuhan Tanjung Priok maupun Tanjung Perak di Surabaya. Itu jumlahnya memang banyak. Memang dikeluhkan beberapa pengusaha mengeluhkannya kenapa barangnya lama tertahan. Tetapi jangan lupa juga bahwa dengan adanya relaksasi ya atas produk impor ini juga berpengaruh nih Kang. Ada beberapa asosiasi, misal asosiasi pengusaha tekstil, pengusaha elektronik dan lain-lain tuh, nanti Indonesia kebanjiran produk-produk yang ada asing, impor, semua impor. Karena memang ini ya, dari produk impor itu harganya lebih murah, kualitasnya lebih bagus gitu daripada produk dalam negeri. Jadi konsumen, seperti kata yang tadi kan, konsumen kan nyarinya yang gratis, yang murah, yang berkualitas, yang gitu. murah, awet, pokoknya bagus, awet. Nggak peduli itu produk luar negeri maupun produk dalam ya. Iya, yang penting mah terjangkau, manfaatnya maksimal gitu. Ya, jadi barang kan biasanya. Jadi sebenarnya ini teman-teman di Bea Cukai juga sedang menjalankan aturan, karena ketika peraturannya belum diganti ya memang seperti itu ya, barang-barang itu harus melalui proses yang agak sesuai panjang, prosedur. Ketika peraturannya diganti ya teman-teman Bea Cukai juga dengan cepat memprosesnya, bahkan sudah 62%, sudah 16 ribuan lebih ini kontainer dikeluarkan gitu. Terima kasih teman-teman Bea Cukai yang bekerja dengan cepat. Good. Pokoknya mah good aja. Selanjutnya Kang. Selanjutnya nih, lemahkan industri tekstil nasional, IKATSI sesalkan Permendag 8. Wah, lanjutan 2024. ini. Lanjutan yang tadi ini. Gimana beritanya reaksi nih? dari para pengusaha ya, Iya. akibat dari Permendag 8. Kontan.co.id Jakarta. Insan kalangan ahli tekstil Indonesia atau IKATSI dengan tegas menolak penerapan peraturan Menteri Perdagangan aja atau Permendag nomor 8 tahun 2024 yang dianggap sebagai langkah mundur bagi kebangkitan industri tekstil nasional. Sebagai informasi, pemerintah telah menerbitkan Permendag nomor 8 tahun 2024 yang merevisi Permendag nomor 36 tahun 2023 tentang larangan pembatasan atau lartas barang impor. Permendag nomor 8 tahun 2024 ini di dalamnya mengatur sejumlah relaksasi perizinan import. Import bahasanya. Padahal nggak ada T-nya pada saya, itu buatnya import. Lidahnya sudah lidah Eropa kayaknya tuh. Eropa, atau Amerika. Gimana Mas Gopur itu? Yang ini ya, industri tekstil ya? Iya. Ya tadi makanya kan perlu teman-teman ini udah mulai nih. Baru berlaku berapa minggu, 1 mingguan ini Permendag nomor 8 ini teman-teman dari IKATSI, Ikatan Kalangan Ahli Tekstil. Karena memang terdampak Kang, nanti kalau dalam artian impor itu dipermudah untuk apalagi industri-industri tertentu ya, misalnya kayak tekstil. Padahal di dalam negeri kan juga produksi banyak gitu. Banyak produsen-produsen tekstil yang baik dari usaha kecil, menengah maupun sampai usaha besar kan tekstil ada. Dan ini kalau nanti datang dari produk-produk dari luar, apalagi tadi harganya lebih murah, kualitas bagus, lebih bagus ya, nanti masyarakat sebagai konsumen pasti milih yang itu. Beralih ya. Dia nggak akan mikir industri dalam negeri apaan, nggak akan mikirnya. Tapi itu kan itu tugas pemerintah sebenarnya untuk melindungi. Apakah nanti misal untuk industri tekstil dan industri ini yang terdampak dengan Permendag akan diberikan kompensasi misal atau apa? Atau produk-produk yang sudah diproduksi akan dibeli pemerintah misalnya. Buat apa gitu. Pemerintah jual lagi ke mereka. Ya boleh, gitu kan yang namanya atau ini kan. Biaya kerugian yang sudah akibat kebijakan Permendag ini diganti pemerintah misalkan gitu. Tapi kan itu jangka panjangnya ya, jangka panjangnya. Makanya itu tekstil sebagai industri nasional yang banyak memang jangan sampai gulung tikar lah, karena kan terakhir-terakhir ini banyak kita dengarkan juga bahwa produsen banyak pabrik kita yang gulung tikar itu kemarin yang nutup Bata. Bata. Karena memang pabrik sepatu sendal sudah tidak produknya sudah tidak diminati dari secara desainnya atau harganya di masyarakat itu. Yang pasti dari faktor harga sih kalau misalnya seperti itu. Iya. Desainnya jelek. Desainnya juga desainnya lama ya, kayaknya nggak. Tapi kalau untuk
Kalau untuk produk itu yang udah tutup ya bata ya. Kalau untuk dari segi kekuatan produk bata itu emang bisa nggak usah diragukan lah. Tapi dari desain sama harga itu nggak masuk ya. Diminati oleh masyarakat menengah ke bawah. Dibandingkan bata yang dulu. Apanya? Bahannya gampang jebol. Oh, beda berarti. Beda sama yang dulu. Makanya kan harus improve tadi kan, harus kreatif, improve di bidang semua usaha lah. Tidak hanya produk barang tapi juga jasa juga harus kreatif tuh. Baik cara masarinnya, harus cara produknya sendiri harus bisa menarik lah. Gitu Kang. Oke. Jadi memang harus diantisipasi ya Permendag 8 ini. Soalnya ini banyak pihak yang menyatakan bahwa peraturan ini sering gonta-ganti. 2023 kemarin baru dapat diganti. Nanti jangan-jangan ada isu lagi diganti lagi. Jadi emang dari setiap keluarnya kebijakan pasti ada pihak yang dirugikan ya. Betul. Makanya perlu tadi kira-kira tindakan-tindakan atau aksi-aksi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini sebagai regulator. Ya mungkin gonta-ganti ini ya sekarang nih kebijakan sekarang kan menguntungkan importir ya. Nah nanti banyak yang protes, nanti bikin lagi tahun berikutnya bikin kebijakan yang menguntungkan produksi lokal, orang pengusaha-pengusaha lokal mungkin kayak gitu. Iya makanya tadi apakah nanti bahan bakunya harganya bisa ditekan kan gitu ya yang lokal sehingga bisa bersaing dengan harga yang sama misal dari produk impor tapi kualitasnya juga nggak kalah kan jadi gitu. Ya himbauannya berarti sekarang nih buat semua IKATSI sabar nanti mudah-mudahan tahun depan keluar lagi undang-undang yang menguntungkan IKATSI ya mungkin sekarang 2024 undang-undangnya menguntungkan importir ya merugikan IKATSI 2025 ganti lagi nanti menguntungkan IKATSI ya importir juga untung lah. Kayak Bu, yang belum paham, silakan cari referensi dari tempat lain. Di antara ini semua dia. Yang belum paham dari pemberitaan ini silakan cari referensi dari tempat lain biar paham gitu. Jadi kalau tempat lain kalau gitu tanya di komen kepada kita, nanti kita bingung juga jawabnya. Enggak lah, kita jawab lah. Oke, berikutnya Mas Pur. Ya. Bea Cukai Madiun tuntaskan penyidikan kasus rokok ilegal. Wih, selamat ini. Gimana nih? Di Madiun, Bea Cukai Madiun telah menyelesaikan penyelidikan terkait tindak pidana cukai yang terjadi pada 18 Maret 2024 di sepanjang Jalan Tol Ngawi Kertosono KM 588B. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Madiun, Joko Sartono, menyatakan bahwa tersangka beserta barang bukti telah diserahkan kepada pihak kejaksaan. Kita apa nih Mas Pur? Maksudnya itu cukai kan sering kita dengar ada cukai rokok yang ilegal gitu ya, yang kadang nggak bercukai malahan gitu. Makanya ini ada yang sampai jadikan tersangka dan sudah diserahkan ke kejaksaan. Hubungannya dengan sepanjang Jalan Tol Ngawi Kertosono itu apa? Tindak pidananya di sana. Oh, penangkapannya di sana. Bisa jadi ya. Oh, bingung kenapa orang-orang cukai sampai berlarian di jalan tol? Kan saya bingung. Bukan kan itu ini kasusnya. Oh, berarti kasusnya. Gitu. Selamat ya teman-teman Bea Cukai Madiun. Lanjutkan. Berantas rokok ilegal. Biar rokoknya mahal. Nah, iya ini lagi-lagi nih Bea Cukai. Sekarang kan para masyarakat merokok kebanyakan ya, yang merokok gitu. Kalau kita alhamdulillah sudah maksudnya bisa insaf dari merokok ya. Berarti yang belum insaf belum alhamdulillah berarti. Belum alhamdulillah. Jadi diserang sama perokok nanti. Yang ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan juga nih dengan adanya seperti ini. Ini kan berarti rokok-rokok yang belum ada cukainya itu kan di pasaran tuh murah. Lebih murah dari, maksudnya jauh lah dibandingkan dengan rokok-rokok yang udah ada pita cukainya gitu ya. Sekarang kalau rokok yang nggak ada cukainya dilarang beredar, masyarakat mau nggak mau harus beli rokok yang mahal. Jadi kebijakannya apa namanya, ujung-ujungnya di setiap kebijakan tuh ada yang dirugikan, ada yang lah namanya melanggar peraturan ya harus ditegakkan aturannya. Masa ilegal nggak ditangkap? Gimana Kang Darsim ini? Bingung untuk menyikapi soal ini pokoknya. Ya kalau udah nggak ada lagi rokok yang misalkan ya bikin sendiri, semua. Berarti dari tembakau, linting sendiri aja.
Iya, makanya buat yang perokok kalau rokok mahal linting sendiri deh, jangan males. Paling tinggal gini doang. Balas amat. Kalau linting gitu ya. mau yang legal ya beli yang cukainya asli gitu. Kalau yang punya uang beli yang bercukai. Kalau yang Nggak punya uang? misalkan masih uangnya belum buat beli beras, belum buat jajan anak, belum buat yang lain-lain ya sementara gini dulu lah. Apa itu? Stabil. Gelinting. Gelinting. Jadi beli bahan aja banyak. Kan sekarang ada tembakau tuh ya, ada ya yang udah sesuai kita, misalkan rokoknya saya suka rokok jenis ini, tembakaunya pun yang menjual ada. Jadi kalau sesuai selera gitu. Iya. Kau tahu kan? Kau tahu? Tahu. Dia ini dulu pengepul rokok ini. Rokok-rokok lintingan. Oke, gitu Mas Pur. Berita selanjutnya kan? Selanjutnya. Atau berita yang terakhir? Terakhir nih. Bea Cukai Dumai tangkap 2 kapal penyelundup ribuan mangga dari Wis Malaysia. keren nih Dumai. Kasihan sekali nih mangga. Kok mangga kasihan? Ya mangga nih kan. Bea Cukai Dumai menggagalkan penyelundupan ribuan buah mangga dari Malaysia. Petugas menyita 2 kapal penyelundup yang membawa produk ilegal ini ke perairan Riau. 2 kapal pembawa mangga selundupan digiring ke pelabuhan penimbunan Pabean Pokala Dumai. Kapal motor Arpan 1 dan Azahra 99 ini berlayar dari Port Klang, Malaysia dan ditangkap di perairan Sinaboy, Kabupaten Rokan Hilir. Bea Cukai Dumai menggeledah dan menemukan ribuan mangga di atas kapal. Udah musim mangga di Malaysia. Kan mangga itu ada yang nggak musiman ya sekarang ya. Oh, nggak ada mereka. Bisa. Bisa. Ya kan- Durian juga sama di Malaysia kan banyak dia durian juga. Berarti kita kan mangga belum ada. Tahu mereka kalau mangga belum ada tuh mahal ya. Di ribuan. Kadang durian juga tidak hanya lewat kapal tuh, durian dibawa naik ke pesawat tuh, ada yang musangking itu dijual ke sini karena harganya kan di sana katanya harganya jauh lebih murah karena pas produknya Malaysia kan itu sama ini penyelundupan diselundupin aja lah. Malaysia dari Port Klang tadi yang Port Klang ke Dumai itu kan nggak terlalu jauh, paling sebentar lah, mereka kan tetanggaan tuh Dumai Riau tuh. Kalau ilegal gini bisa diselesaikan nggak? Misalkan Ya kalau namanya ilegal kan berarti ada beberapa ini ya prosedur ya di Bea Cukai, tapi saya tidak terlalu paham prosedur kira-kira secara detail gimana. Tapi setahu saya biasanya kalau ada barang-barang penyelundupan ini dilihat tuh, datang suruh ngurus dokumen, nanti bayar biaya masuknya berapa, pajaknya berapa gitu. Nah, biar nggak jadi penyelundupan, biar jadi bahan resmi. Kalau jadi barang resmi nanti harga mangganya berapa ditambah biaya masuk tambah pajak-pajak, tetap aja harganya jadi mahal. Dijual di sini nggak laku Ya, kan? kalau ini kan berarti kan mereka tanpa dokumen berarti ya kalau. Ya, menurut Kan- dokumen. Kalau nanti tetap setelah ada di pelabuhan ditangkap tuh sampai juga mereka nggak mau ngurus dokumen-dokumen, ya biasanya direekspor, dibalikin lagi. Oh, dibalikin lagi. Nah, itu Soalnya aturannya ya dibalikin lagi, tapi nggak tahu kalau ini mangga terus karena ini lagi musim nggak ada mangga terus ada yang mau ngambil kita nggak tahu. Maksudnya kan buah termasuk buah yang cepat bosok gitu ya. Ya daripada dibalikin busuk gitu ya. Iya, kalau nggak cepat diselesaikan kan mubazir ini sekian banyak. Nah itu kalau itu nggak tahu Kang. Kalau tapi secara aturan biasanya gitu. Kalau ada barang selundupan ya suruh ngurus dokumen. Tapi memang mahal ya. Harus maksud artian karena memang untuk melindungi produk lokal. Kalau nggak suruh balikin. Ya, tapi kalau kemudian nggak ngurus dokumen kok barangnya kemudian ada di pasaran ya saya nggak tahu lewat mana. Lewat mana biasanya? Jalan tikus. Lewat teman tikus. Oke. Udah rahasia umum kayak begitu udah nggak aneh. Nanti jadi quote ini, jadi nanti ini. Penyelundupan ternyata barangnya ada di pasaran. Iya, ini. Gimana nih? Gimana ceritanya? Oke. Itu tadi berita yang Siap. viral pekan ini ya. Oke. Kita akan bahas lagi nanti pekan berikutnya. Tetap di berita yang viral. Ya. Buat teman-teman, pokoknya mah tonton terus konten-konten kami ya. Iya bener ya? Video-video kami. Jangan ada yang terlewat. Lumayan lah buat nambah-nambah pengetahuan. Buat hiburan juga ya. Ya buat. Jadi nggak usah capek-capek baca-baca, tinggal lihat aja videonya dari awal sampai selesai. Seenggaknya ada dikit-dikit lah yang nyantol gitu dah. Oke, terima kasih. Jangan bosan tonton terus video kami.
Jangan lupa yang belum subscribe dulu, like dan komen. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.